Di dalam dongeng yang akan saya baca ini, kita akan mengetahui bahwa dongeng keenam ini diadopsi dari tasawuf Iran yang sejarah keturunan cara beragamanya yaitu menganut cerita-cerita Persia atau Majusi. Kemudian didukung oleh kisah-kisah tasawuf yang dikarang oleh Al-Hallaj yang bercerita tentang pengertian insan kamil, bahwasanya keyakinan Nur Muhammad adalah nur yang turun-temurun dari manusia satu ke manusia yang lain, dan semuanya itu diadopsi oleh tasawuf yang dikritis oleh Buya Hamka, sampai Buya Hamka menulis di dalam buku ini sebagai dongeng-dongeng yang tidak memiliki dasar. Simak audiobook ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang ditulis oleh Buya Hamka yang berjudul Pembendaharaan Lama. Memasuki video selanjutnya, yaitu dongeng-dongeng para ahli tasawuf yang mendewakan raja. Memasuki dongeng ke-6, dongeng keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dongeng keempat. Orang Minangkabau yang masih asyik dengan adatnya sangatlah dipengaruhi oleh hikayat Cindur Mato. Dalam hikayat ini nampak pula betapa pujangga-pujangga istana mencari sumber dari dalam telaga tasawuf sesuatu yang keramat yang akan dibanggakan kepada raja. Anggapan kepada Bunda Kandung bagi orang Minang sama pula dengan anggapan orang Bugis yang mengatakan bahwa ratu mereka yang mula-mula, Siti Malangkai, adalah keturunan Ratu Bilqis dalam pernikahannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian menurunkan Sawiri Gading yang dianggap sebagai dewa. Dalam kata pendahuluan, seketika membaca Cindur Mato, disusunlah perkataan meminta ampun kepada daulat tuan kita, sebab keadaan Baginda akan diperkatakan dan kebesaran Baginda akan dipaparkan. Ampun beribu kali ampun, ampunlah kami mengabarkan, sedang di raja perempuan, di dalam ulak Tanjung Bungo, di dalam Koto Pagaruyung, di dalam jorong kampung dalam. Bukanlah raja yang meminta, bukanlah raja yang membeli, raja berdiri sendirinya, sama tajali dengan alam, timbalan raja benua Ruhum, timbalan raja benua Cina, timbalan raja di lautan. Kemudian disebutkan pula bahwa Bunda Kanduang memerintahkan kepada si kembang bendahari supaya mereka membangunkan dang tuanku yang sedang beradu di atas anjung paringin nan. Berdatang sembahlah si kembang, memohon diberi ampun karena ia tidak berani membangunkan dang tuanku, sebab Baginda itu sangat keramat. Apabila disebut namanya, lidah menjadi kelu. Jika ditentang matanya, mata sendiri jadi buta. Jika terlintas Baginda sedang tidur, kaki pun lumpuh. Demikianlah benarlah tuah dan keramat Baginda. Niscaya Bunda juga yang akan kehilangan. Apabila disebutkan bahwa 3 orang raja besar dahulunya telah datang meminang Bunda Kanduang. Pertama, Raja Ruhum, yaitu Raja Rum, kedua Raja Cina, ketiga Raja Aceh. Raja Rum datang membawa hadiah hantaran nikah berupa sebuah kapal yang penuh isinya.
Pinangan itu telah diterima. Akan tetapi setelah kapal dan isinya diterima, Raja Rum itu pun mati sehingga Bunda Kanduang menjadi kaya raya. Demikian juga Raja Cina membawa pelang isinya, pelang pertanda raja mati. Raja Aceh membawa hantaran perahu gurap lengkap dengan isinya. Gurap teranda, raja pun mati. Di situ mengertilah orang bahwa ketiga raja yang besar itu bukanlah jodoh Baginda. Diperintahkanlah Bujang Selamat, pesuruh istana yang sangat setia, memanjat pohon kelapa yang bernama Nyur Gading karena Bunda ingin benar hendak memakan buahnya. Demikian lamanya memanjat pohon kelapa itu. Hari Kamis naik memanjat, hari Rabu baru sampai turun ke bawah. Buah kelapa itu hanya 2 saja. Yang satu karena sangat hausnya memanjat telah dimakan oleh si Selamat di atas pohon itu juga. Setelah isinya habis diminum, buah itu dilemparkannya ke bawah. Sabutnya dimakan oleh kerbau, itulah asal si Benuang. Sebagian sabut lagi dimakan oleh seekor kuda, itulah asal si Gumarang. Dan isi kelapanya dimakan oleh seekor ayam jantan, itulah asal si Kinantan. Setelah si Selamat turun ke bawah membawa buah yang sebuah lagi, diserahkanlah kepada Bunda Kanduang, lalu Baginda makan. Itulah asal daulat tuan kita, nama Sanan, gelar pun Sanan, bernama Sultan Romandung. Air kelapa yang diminum si Selamat, itulah yang menjadi Cindur Mato dengan istrinya si Kembang Bendaharai. Oleh sebab itu, dang tuanku Cindur Mato, si Kinantan, seekor ayam jantan sabung dang tuanku, si Gumarang, kuda kendaraan dang tuanku, si Benuang, kerbau pelihara dang tuanku, semuanya itu datang dari satu asal, yaitu bangsa dewa atau Indrajati. Akan tetapi sebagaimana disebutkan di atas, Bunda Kanduang sendiri bukan saja Baginda dewa, bahkan lebih dari dewa, sama tajali dengan alam dan raja berdirinya sendirinya. Tentang Bunda Kanduang dengan amat halus masuklah salah satu pokok penting dari pegangan kaum tasawuf, yaitu tentang insan kamil. Al-insan al-kamil, manusia yang maha sempurna. Menurut ahli tasawuf, dialah Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan dirinya, dan itulah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau al-hakikatul Muhammadiyah. Dialah permulaan wujud, tetapi ia pula kesudahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan kamil tidaklah mati, selamanya dia hidup. Mungkin dia menyatakan dirinya dengan bentuk yang berlain-lain, seumpama menjadi tubuh Nabi Adam alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam atau yang lain. Akan tetapi kesempurnaan mazharnya ialah pada tubuh Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi Muhammad SAW wafat, hanya butuh Muhammad SAW yang wafat. Adapun insan kamil terus hanya tubuh Muhammad SAW yang wafat. Adapun insan kamil atau ruh nur terus menjelma dalam tubuh yang lain. Menurut kepercayaan setengah mereka, insan kamil itu menjelma pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan menurut kepercayaan setengahnya lagi, insan kamil itu terus menjelma dalam tubuhnya wali-wali yang tinggi martabatnya, yang disebut juga Ghaus atau Qutub. Di antara insan kamil itu ialah Syed Abdul Qadir Jailani, yang kakinya di atas pundak segala wali. Tidak perlu diragukan bahwa pelajaran seperti ini sekali-kali tidaklah berasal dari Islam. Ia adalah inti filsafat Hinduisme yang bernama Atman, yang masuk pengaruhnya ke dalam tasawuf Islam. Ia adalah panteisme yang terdapat juga dalam Neoplatoisme dan berpengaruh juga ke dalam agama Kristen, yang bahkan dijadikan dasar kepercayaan agama Nasrani tentang ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Rupanya pengaruh Cindur Mato, tentu saja pujangga istana mendapat inspirasi untuk mensucikan raja atau mendewakannya dengan memakai kepercayaan demikian terhadap Raja Minangkabau. Insan kamil adalah tasawufnya Al-Halaj, difilsafatkan oleh Ibnu Arabi dan dilanjutkan oleh Abdul Qadir Jailani dalam bukunya Al-Insan Al-Kamil.
Abdul Karim Jailani, keturunan Said Abdul Qadir Jailani, meninggal pada tahun 813 Hijriah atau 1410 Masehi di zaman mulai berdirinya kerajaan Islam Melayu Malaka. Disebutkan dalam kitab itu bahwa insan kamil adalah khalifah dari Allah Subhanahu wa taala. Padanya lah tajalli ketuhanan, dan di setiap zaman ada saja insan tempat Allah Subhanahu wa taala mentajalikan dirinya. Sesudah nabi ialah wali, dan wali itu bertingkat-tingkat. Adapun tingkatnya yang di atas sekali ialah kutub. Disebut juga bahwa wali yang kamil ialah insan yang kamil. Oleh sebab itu jelaskan pada permulaan hikayat Cindurmato bahwa Raja Minangkabau itu bukanlah sembarang raja. Ia berdiri sendiri sama tajali dengan alam. Kemudian diceritakan pula bahwa telah terjadi peperangan di antara Raja Negeri Sungai Ngiang yang bernama Raja Imbang Jaya dengan Raja Minangkabau karena memperebutkan putri bungsu, sehingga negeri Minangkabau diserang oleh Sungai Ngiang. Minangkabau dibakar, rumahnya yang besar-besar dimusnahkan dengan cermin. Terus di waktu yang sangat penting itu datanglah perahu Nabi Nuh alaihissalam. Dari langit datang menjemput Bunda Kanduang, dang tuanku, dan putri bungsu, istri dang tuanku. Berhentilah perahu itu di halaman istana besar, dan dipersilakanlah mereka naik ke dalamnya. Setelah naik semuanya, perahu itu terbang kembali ke udara, membawa baginda semuanya ke atas langit. Yang tinggal di antara mereka di bumi ini hanya seorang raja, yaitu Cindurmato sendiri, yang disuruh menyingkir ke Indrapura dan menjadi raja di sana. Bertahun-tahun di belakang, setelah Cindurmato sendiri menjadi tua, barulah datang seekor burung turun dari langit bernama burung Nuribayan, membawa dua orang putra-putri di dalam keranda kaca, yaitu Sultan Alam Dunia dan Putri Sri Dunia, anak dari dang tuanku dan putri bungsu, untuk menjadi Raja Minangkabau. Di sekeliling Raja Alam Minangkabau itu ada lagi dua raja, yaitu Raja Adat di Bua dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus. Ada lagi 4 orang besar negara, yaitu Bendahara di Sungai Tarop, Maghudum di Sumanik, Indomo di Surawaso, dan Tuan Kodi di Padang Ganting. Seorang lagi orang besar di dalam peperangan, yaitu Tuan Gadang di Batipuh. Nyata benar bahwa hikayat Cindurmato ditulis setelah agama Islam masuk. Huruf yang dipakai ialah huruf Arab bahasa Melayu, langgam cara Minangkabau. Akan ragulah orang menolak dongeng ini, karena demikian indah susunannya, bagus khayalnya, pandai benar penyusunnya, sehingga bercampur aduklah yang benar dengan yang khayal. Sebab raja 3 selah dan besar 4 balai memang ada, kubur mereka masih dapat dilihat, tetapi raja-raja yang berasal dari anak Indrajati turun dari buah kelapa Nyur Bali dan mengirap mi'raj ke langit dengan perahu Nabi Nuh alaihissalam, memang tidak diketahui kapan datangnya, perginya, dan kapankah tahunya. Kepercayaan tasawuf Iran diseludupkan ke dalam legenda Minangkabau, sehingga menjadi salah satu bentuk kepercayaan Indonesia. Barulah kalah pengaruh cerita atau mitos itu setelah pergerakan kaum Padri atau kaum ulama di permulaan abad ke-19 yang telah menurunkan martabat dewa atau wali itu ke dalam gelanggang kemanusiaan dan dituntut di muka mahkamah segala keturunan raja yang tidak patuh mengerjakan hukum syariat Islam. Demikianlah dongeng tasawuf yang diadopsi oleh sebagian tasawuf dari Iran dan ulama-ulama sufi lainnya, yang dibantah oleh Buya Hamka bahwa kisah-kisah itu adalah kisah-kisah dusta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang ditulis oleh Buya Hamka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.